Jika mendengar kata Kabupaten Batang, maka yang akan terlintas adalah tentang misteri alas robanya yang melegenda. Namun di sisi lain, rupanya Kabupaten Batang juga menjadi salah satu wilayah penyebaran agama Islam. Adanya makam Siti Aisyah di Kabupaten Batang tentunya menarik untuk tim The Journey telusuri dalam mengupas peradaban Islam di Pekalongan dan sekitarnya. Saksikan perjalanan kami selengkapnya hanya di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Makam Siti Aisyah terletak di Desa Limbangan, Warung Asem, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Rupanya, makam ini belum lama ditemukan. Keberadaan makam Nyai Siti Aisyah yang belum diketahui silsilahnya ini menjadi misteri tersendiri. Ditambah dengan kisah unik terkait awal ditemukannya hingga misteri munculnya pelangi yang mengitari lokasi makam. Yang saya ketahui lah, pada waktu pembangunan itu ada wangsit suruh membangun lah. Di sini ada padepokan makom Siti Aisyah. Nah, itu kebetulan ada orang yang dermawan dari Pekalongan suruh memperbaiki untuk merawat lah itu, makanya dirawat dan dibangun oleh Bapak Din. Nah, Pak Din katanya itu dari orang Cirebon ya. Orang Pelabuhan Ratu yang suruh membangun, suruh memperbaiki untuk merawat makam sini. Ya katanya Mbah Datuk. Lah warga sini sebagai warga ya, kalau memang itu betul-betul istilah ada manfaatnya silahkan. Nah gitu. Dan sejurni, saat ini kita sudah berada di makam dari Nyai Siti Aisyah, di mana di sini juga sudah tertera tulisan bahwa Nyai Siti Aisyah sendiri dimakamkan di Dukuh Limbangan, Desa Pandansari, Kecamatan Warung Asem, Kabupaten Batang. Dan saat ini saya berada tepat di titik anak tangga menuju dari makam beliau. Mungkin kalau dari luar makam ini tidak terlihat dengan jelas, namun semakin mendekati makam ini, semakin nampak bahwa area makam ini cukup cantik dengan dihiasi oleh berbagai bunga yang mengitari kompleks makam ini. Pak Din enggak, memang dia seorang haji ya. Dia memang kebetulan atau dapat wangsit atau apa ya, itu suruh ngerawat itu langsung diperbaiki langsung gitu. Nah ini dibangun sampai sebaik itu. Dulunya ya biasa makom istilah tanah sama itu aja. Itu dulunya sawah. Persawahan lah ya, satu sawah lah itu, makanya diberikan sama warga, diwakafkan lah itu untuk sekitar sini lah itu batasnya. Dan sejurni saat kita menuju ke area makam dari Nyai Siti Aisyah sendiri, terlihat jelas bahwa di sini arsitektur ataupun desain makamnya terlihat simple namun tertata dengan rapi. Tentunya dengan dihiasi oleh warna yang dominan putih dan hijau. Yang mana di sini juga dilengkapi dengan beberapa doa untuk para peziarah yang ingin ke sini. Dan tentunya dari kondisi kebersihannya, makam ini cukup rapi dan bersih, di mana dari lantainya juga terlihat bersih maupun dari tanah-tanah yang ada di sekelilingnya. Yang pasti
Untuk makam ini hanya ada satu makam saja, yaitu dari Nyai Siti Aisyah sendiri, yang mana disemayamkan di tengah-tengah dari kompleks utama makam. Dari informasi yang kami terima bahwa makam ini ditemukan belum lama, yang mana terdapat seorang warga yang diminta oleh gurunya untuk mencari makam dari pesyiar agama Islam. Dan setelah dicari, kemudian ditemuilah makam dari Nyai Siti Aisyah sendiri yang berada di Kecamatan Warung Asem. Di mana jika kita lihat sejauh ini, untuk makam ini biasanya kalau makam-makam yang lain dihiasi dengan tirai ataupun dengan bangunan-bangunan tertentu. Sedangkan untuk makam dari Nyai Siti Aisyah sendiri terlihat lebih simpel, hanya diamani oleh pagar saja, yang mana bisa kita lihat dalamnya secara langsung, di mana makam tersebut terlihat cukup tua, dengan bisa dilihat dari batu nisannya yang sudah berlumut maupun dari tanahnya yang sudah ditumbuhi dengan lumut juga. Kalau untuk sejarah makam Nyai Siti Aisyah ini berawal yang sesuai saya ketahui, dan saya juga dari awal mendukung program masyarakat saat itu, yang dulunya belum muncul nama Ibu Nyai Siti Aisyah ini. Dulunya memang sudah ada makam tersebut, dan sesepuh-sepuh sini Limbangan khususnya itu memang belum tahu entah siapa makam siapa itu. Dan akhirnya dengan singkat cerita datanglah yang namanya Pak Din, namanya dari orang Pekalongan, Sentono, dan beliau bilang saat itu diperintah seorang guru atau diberi wangsit sesepuh yang dari mana, Pelabuhan Ratu atau Sukabumi. Beliau memerintahkan Pak Din tersebut untuk membangun atau mencari makam sejauh 10 km dari tempat rumahnya. Dicarilah makam tersebut dan ketemulah di Dusun Limbangan ini, Pandansari khususnya. Semenjak makam itu ketemu, langsung diperintahkan untuk membangun. Pak Din itu disuruh membangun, dan akhirnya dibangunlah makam tersebut. Setelah mulai dibangun, Mbah Datuk atau Mbah Sapari itu datang ke sini juga dan memberilah makam tersebut dengan muncul nama Nyai Ibu Siti Aisyah. Ya, kalau saya pribadi, dengan adanya makam yang disebut Wali Allah Nyai Siti Aisyah itu, saat mulai dibangun itu berkalitlah ditemukanlah sendang panguripan. Kalau untuk keyakinan saya pribadi, di situ ada makam orang baik atau makam wali, disitulah berkaitan dengan mata air. Itu sesuai keyakinan saya. Terus saya sendiri sebagai pelaku untuk penemuan sendang panguripan itu, saya juga nggak mengikuti pola pikir, tapi hati saya nggak bisa dibendung saat itu. Dan saya sendiri sebagai pelaku menemukanlah sumber mata air itu, yang di saat itu hanya sebuah bebatuan, tumpukan batu selebar 1 meter. Dan saya nggak sengaja terpleset di situ, batu itu lepas
setelah muncul sumber mata air itu. Kalau dulu mata air itu kan setelah batu itu lepas, airnya kan naik ya. Airnya naik terus saya perlebar pakai tangan itu. Saya itu belum pakai alat saya. Karena di situ pada bangun pondasi, saya duduk di situ kan nggak kelihatan dari sana. Nah, akhirnya saya perlebar sendiri saat itu. Terus yang 2 hari kemudian baru masyarakat untuk melebarkan sendang tersebut. Alhamdulillah ya. Terus diberi nama Sendang Panguripan oleh Mbah Datuk juga. Dan untuk misteri selanjutnya adalah fenomena di mana ditemukannya sebuah mata air atau bele ataupun sendang yang ditemukan langsung oleh warga sekitar, yang mana warga sekitar tersebut juga bisa dijuluki dengan juru kunci. Dan saat ini saya sedang berada tepat di depan dari sendang tersebut yang diberi nama Sendang Panguripan. Ditemukannya makam Siti Aisyah ini bermula saat adanya seseorang yang diperintahkan oleh gurunya dari Pelabuhan Ratu untuk mencari makam seseorang di wilayah Batang, yang mana awalnya wilayah ini bukanlah sebuah pemakaman umum, melainkan sebuah persawahan biasa. Seiring berjalannya waktu, akhirnya makam ini ditemukan, yang kemudian makam ini diberi julukan oleh guru tersebut dengan nama Nyai Siti Aisyah. Usut punya usut. Sebelum diketahui wilayah tersebut terdapat makam, seorang warga setempat rupanya sempat bermimpi didatangi oleh sosok misterius yang berpakaian serba hitam dan menggunakan tongkat. Sosok tersebut menunjukkan bahwa desanya terdapat sebuah makam dan sendang mata air yang luas. Pernah sih ada petunjuk yang saya artikan atau yang saya yakini petunjuk itu dari sebuah mimpi. Mimpi itu saya cerita ini ya, cerita dari pengalaman saya. Mimpi itu saya itu ditemui seorang laki-laki berpakaian hitam dan pakai belangkon hitam juga, dan orang itu pakai tongkat segini, dan itu mengajak saya di lokasi ini dan menunjukkan tempat-tempat tersebut, sebuah bangunan, ya makam, terus sendang, itu saya ditunjukkan. Tapi beliau tidak bicara sama sekali. Dan saya juga duduk bersama di saat mimpi itu. Saat itu kakek itu menunjukkan dalam mimpi saya itu di situ lebar, sendangnya itu lebar. Dan ada sumur juga di depan makam itu ada sungai. Ada sungai kecil sampai ke bambu itu, dan di situ banyak bebatuan besar-besar. Itu yang dulu saya pernah ditunjukkan itu. Dan di sana belakang makam itu ada benteng juga. Ya, ada benteng di sana. Pagar bumi atau gimana kalau menurut sekarang kan gitu. Dan juga ada bangunan di sini. Dari informasi yang kami terima bahwa tahun 2019 adalah tahun di mana ditemukannya
makam dari Nyai Siti Aisyah sendiri, yang mana ditemukan oleh warga langsung. Bahkan jika sebelumnya saat ditemukan, area ini merupakan area perkebunan biasa yang sangat rimbun, jadi tidak ada orang yang mengetahui bahwa ada salah satu makam dari pesyiar agama Islam di sini. Namun setelah ditemukan, akhirnya warga berinisiatif untuk membangun dan mempercantik area makam ini, yang mana hingga sekarang bisa dilihat ketika kita masuk ke dalam area ini terasa sejuk dengan dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun. Dan untuk saat ini pemerintah daerah sendiri pun belum memberikan support langsung untuk makam ini, namun dari warga terus berusaha untuk merawat makam ini dengan sebaik-baiknya. Jadi gini, semenjak kalau saya meyakini dengan apa yang saya lihat semenjak saya berkecimpung di wilayah sini, secara fenomena alam yang saya lihat dan bukti juga ada banyak yang tahu saat itu, sebuah pelangi. Pelangi itu muncul dari sebuah makam dan sampai ke belik atau sendang panguripan tersebut. Munculnya dari sebelah makam itu, di sebelah makam muncul sampai ke sendang panguripan itu. Itu sekitar muncul jam 2:30 sore. Warga sekitar percaya bahwa setiap ada orang baik yang dimakamkan, maka identik pula dengan adanya mata air di sekitarnya. Dalam hal ini, Sendang Panguripan sendiri menjadi bukti nyata dari statement tersebut, di mana sendang ini tidak pernah kering meskipun saat musim kemarau tiba. Selain itu, fenomena munculnya pelangi juga pernah menjadi perhatian yang menarik. Lantaran jika biasanya pelangi muncul seakan-akan berujung di awan, sedangkan pada fenomena kali ini, pelangi muncul tepat di atas kompleks makam dan berujung di atas sendang. Alhamdulillah semenjak makam Wali Allah Nyai Siti Aisyah ini terbuka dan diyakini banyak masyarakat dan banyak yang berdatangan di sini, harapan saya sendiri juga untuk kedepannya akan lebih baik. Dan cerita ini akhirnya kan menyambung, Mas, dalam arti makam dibuka, ketemulah bersamaan dengan sendang panguripan, terus berdirilah sebuah padepokan ini yang bernama Nur Kholbi. Itu proses sekitar 4 bulanan sebuah terbangun dan jalan juga sudah terbangun. Setelah 4 bulan kita dilaksanakan dengan pengajian berjanji, ya nariyah. Terus akhirnya Pak D yang namanya Pak Haji Sofyan Hadi itu doa di sini dan tiba-tiba secara otomatis ingin membuat pondok pesantren. Dan alhamdulillah selama proses 9 bulan saat itu pondok itu sudah berdiri. Walaupun sementara ini kegiatan masih untuk rutinan atau istighosah, ya, manakib, sholawat nariyah, sebentar digunakan itu. Dan insya Allah nanti setelah habis lebaran mau diresmikan dan mau dibuka untuk pondok pesantrennya. Dan sejorni, demikianlah penelusuran misteri dari makam Nyai Siti Aisyah. Tentunya di balik cerita menariknya, siapapun yang ingin berkunjung hendaklah senantiasa datang dengan maksud dan tujuan yang baik. Ikutilah perjalanan The Journey selanjutnya dalam mengupas peradaban Islam di Pekalongan dan sekitarnya dalam tayangan spesial Ramadan. The Journey, setiap perjalanan punya sejarah.